Selanjutnya, kita akan menganalisis kasus PT Muroko tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kasus ini melibatkan pelanggaran terhadap Pasal 88 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Pasal 1 Ayat 1 yang menegaskan bahwa upah adalah hak pekerja atau buruh yang harus diterima dalam bentuk uang yang diberikan oleh pengusaha atau pemberi kerja sesuai dengan perjanjian kerja. PT Muroko juga melanggar Pasal 88A Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 karena tidak membayar upah sesuai kesepakatan dengan pekerja atau buruh yang telah terbentuk dalam perjanjian kerja. Yang berdasarkan pasal tersebut, sanksi yang dapat diberikan adalah denda paling sedikit 100 juta rupiah dan paling banyak 400 juta rupiah. Juga bentuk sanksi lainnya yang berupa sanksi pidana penjara paling lambat 1 tahun. PT Muroko juga tidak membayar upah kerja lembur kepada pekerja yang bekerja lebih dari 7 jam sehari yang merupakan pelanggaran terhadap Pasal 78 Ayat 2 dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Pelanggaran ini dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara paling singkat 1 bulan dan paling lama 4 tahun, dan atau denda paling sedikit 10 juta dan paling banyak 400 juta rupiah. Setelah ditelusuri lebih lanjut, PT Muroko juga tidak membayar tunjangan hari raya atau THR yang melanggar Pasal 9 Ayat 1 yang disesuaikan pada Pasal 79 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021. Sanksi administratif yang dapat diberikan adalah teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, dan pembekuan kegiatan usaha. Apapun perbuatan pelanggaran yang telah dilakukan oleh PT Muroko, maka karyawan yang diwakili oleh serikat pekerja yang tergabung dalam gabungan buruh Muroko yang bersatu telah melaporkan hal ini pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Jember. Hal ini sudah sesuai dengan Pasal 80 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 yang mengatur bagaimana pelaporan yang dapat dilakukan oleh karyawan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan. Disnaker Trans Jember sebagai pihak ketiga juga telah menangani kasus ini dan berjanji untuk mengambil tindakan lanjutan jika kesepakatan tidak terbentuk dan PT Muroko tidak memperbaiki perilaku mereka dalam membayar upah pekerja mereka. Dikatakan oleh Wakil Pengurus Pengawasan Disnaker Trans Jember, Sofyan Sauri. Jika pelanggaran ini terus terjadi setelah pelaporan pada Disnaker Trans, seperti yang terlihat dalam video, di mana para karyawan masih melakukan demo untuk menuntut hak dan keadilan, maka saran yang dapat diberikan adalah karyawan atau pekerja dapat melaporkannya kepada unit khusus pidana perburuhan di kepolisian tingkat daerah atau Polda. Sekian video analisis kasus pengupahan PT Muroko kali ini. Semoga masalah ini dapat cepat terselesaikan dan para karyawan PT Muroko dapat memperoleh hak dan keadilan mereka dari kasus ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.